Hai semuanya, saya Lani Michelle dengan NIM 230711010224 dan di sini saya akan membuat video singkat terkait penjelasan sejarah perkembangan sistem perizinan pada masa kolonial Belanda sampai pada masa modern. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sistem perizinan pada masa kolonial Belanda. Pada masa ini, pemerintah kolonial menerapkan undang-undang administratif untuk mengontrol aktivitas ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Dan tentunya pemerintah kolonial mengatur terkait masyarakat pribumi. Melalui sistem perizinan, pemerintah kolonial dapat mengontrol siapa yang boleh berbisnis, mendirikan industri, atau memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu peraturan yang penting di masa ini adalah Hinderordoonanti yang mengatur izin gangguan atau izin untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Sebelum melakukan tindakan yang dapat memengaruhi masyarakat, pelaku usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hukum administrasi Indonesia berkembang melalui sistem perizinan yang ada setelah kemerdekaan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu terkait sistem perizinan pada masa awal kemerdekaan. Sistem hukum Indonesia belum lengkap setelah merdeka pada tahun 1945. Oleh karena itu, banyak sekali peraturan yang berasal dari masa kolonial tetap diberlakukan sementara berdasarkan prinsip asas koordinasi. Sistem administrasi kolonial masih memengaruhi sistem perizinan pada awal kemerdekaan. Karena adanya keterbatasan dalam pembuatan regulasi baru, serta kondisi ekonomi dan politik negara yang masih dalam tahap konsolidasi, pemerintah Indonesia masih menggunakan peraturan lama. Namun, tetap saja fungsi perizinan sedikit demi sedikit mulai berubah. Perizinan mulai digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi nasional pada masa kemerdekaan, sementara pada masa kolonial lebih banyak digunakan untuk mengontrol masyarakat. Selanjutnya pada poin yang ketiga, yaitu tentang sistem perizinan pada masa Orde Baru. Perkembangan sistem perizinan mulai mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, terutama pada masa Orde Baru atau pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa ini, pemerintah Indonesia mulai menekankan adanya pembangunan ekonomi dan industrialisasi sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional. Dan untuk mendukung hal ini, pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan investasi atau kegiatan usaha. Namun demikian, tetap saja sistem perizinan pada masa ini dikenal sangat birokrasi, di mana banyak bisnis membutuhkan izin dari berbagai lembaga di pemerintahan. Nah, pada masa ini, pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang dapat mengkoordinasikan segala hal-hal terkait kegiatan pembangunan ekonomi. Meskipun begitu, sistem perizinan ini sangatlah rumit sehingga sering dianggap sebagai suatu hambatan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. Selanjutnya kita masuk pada poinnya yang keempat, yaitu sistem perizinan pada masa reformasi. Setelah peristiwa reformasi 1998, sistem perizinan mengalami perubahan yang besar yang membawa perubahan dalam pemerintahan dan tata kelola negara. Reformasi birokrasi inilah salah satu prioritas utama selama masa reformasi. Selain reformasi birokrasi, kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu perubahan besar dalam sistem perizinan saat itu. Pemerintah daerah diberi lebih banyak otoritas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu dari undang-undang itu juga pemerintah memulai gagasan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Melalui sistem ini, berbagai jenis perizinan dapat diurus melalui satu lembaga atau satu tempat pelayanan saja, sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien. Pada poin yang terakhir, kita akan membahas terkait sistem perizinan pada era modern.
Perkembangan terbaru dalam sistem hukum perizinan di Indonesia terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini membawa perubahan besar dalam sistem perizinan dengan memperkenalkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko. Konsep ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem perizinan berbasis digital melalui platform online single submission yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparan, dan kemudahan dalam proses perizinan. Oke, begitu dulu pembahasan singkat kali ini. Sampai jumpa.